Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Dr. Hozairi di mata kuliah pengantar ilmiah dalam konteks sistem informasi. Para mahasiswa sekalian, kalau kita lihat secara umum definisi tentang pengetahuan, bahwa ilmu pengetahuan adalah usaha sistematis manusia untuk memahami alam semesta dan fenomena di dalamnya. Sedangkan pengetahuan ilmiah itu berdasarkan pada pengamatan, pengujian, dan analisis yang sistematis. Itulah definisi ilmu pengetahuan secara umum. Nah, secara umum karakteristik ilmu pengetahuan yang pertama adalah empiris. Empiris itu adalah ilmu pengetahuan berdasarkan pada pengamatan dan pengalaman empiris, bukan pada pendapat atau asumsi. Yang kedua adalah objektif. Ilmu pengetahuan bersifat objektif, berusaha menghindari bias pribadi yang subjektivitasnya tinggi. Yang ketiga adalah reproduksibilitas. Hasil penelitian ilmiah harus dapat direproduksi oleh orang lain yang mengikuti metode yang sama. Dan yang keempat adalah verifikabilitas. Temuan ilmiah harus dapat diverifikasi oleh pihak lain melalui pengujian yang dilakukan. Nah, keempat karakteristik ilmu pengetahuan ini menjadi poin tersendiri dari konsep ilmiah, empiris, objektif, reproduksibilitas, dan verifikabilitas. Nah, secara umum metode ilmiah itu adalah proses yang melibatkan langkah-langkah seperti pengamatan, hipotesis, eksperimen, pengumpulan data, dan analisis data. Nah, metode ilmiah ini digunakan untuk menguji hipotesis dan menjawab pertanyaan ilmiah. Jadi, sebuah cara untuk mencapai satu tujuan. Nah, makanya dalam sebuah karya ilmiah itu ada sebuah hipotesis atau hasil sementara yang ditetapkan oleh peneliti dan peneliti menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut. Nah, contoh penerapan metode ilmiah, kita menggunakan studi kasus atau penelitian ilmiah yang relevan tentunya dengan sistem informasi, memperlihatkan bagaimana metode ilmiah digunakan dalam prakteknya. Contohnya nanti sistem informasi geografis di desa. Nah, berarti harus ada pengamatan, ada analisis tentang sebuah desa tersebut dan dilakukan metode cara untuk menampilkan peta tersebut berdasarkan digital atau sistem informasi desa yang di dalamnya memberikan pelayanan-pelayanan tentang apa yang dibutuhkan masyarakat desa, mulai dari pembuatan KTP, mulai dari pembuatan apa namanya surat pengantar menikah, membuat surat eh, apa eh, surat kematian atau ada surat-surat yang lain di situ yang terkait dengan kebutuhan masyarakat atau juga pendaftaran kartu keluarga. Nah, di situ juga pastinya tersedia. Nah, itulah contoh-contoh penerapan metode ilmiah yang bisa diimplementasikan dalam bidang sistem informasi. Nah, para mahasiswa sekalian, peran ilmu pengetahuan dalam pengembangan teknologi informasi ini, bagaimana ilmu pengetahuan dan metode ilmiah berkontribusi pada perkembangan teknologi informasi.
Berikutnya, bahwa studi kasus tentang penelitian ilmiah ini telah mempengaruhi perkembangan sebuah sistem informasi. Apa sih manfaat pemahaman kita tentang ilmu pengetahuan untuk profesional teknologi informasi ke depan? Mengapa pemahaman konsep ilmiah adalah penting bagi para profesional dalam bidang teknologi informasi? Supaya apa? Pengembang teknologi informasi seperti mahasiswa sistem informasi mampu memahami tentang perkembangan teknologi, perkembangan informasi, perkembangan metode, dan perkembangan kebutuhan masyarakat saat ini. Nah, bagaimana pemahaman ilmu pengetahuan membantu dalam mengambil keputusan yang lebih baik dalam pengembangan sistem informasi? Tentunya, semakin banyak sistem informasi atau semakin banyak informasi, maka data-data tersebut bisa dijadikan sebuah referen untuk pengambilan keputusan. Maka, sistem informasi biasanya bergandengan dengan sebuah bidang keilmuan yang lain, misalnya bidang keilmuan di kecerdasan buatan, bidang keilmuan di pendukung keputusan cerdas, dan seterusnya. Sehingga sistem informasi ini menjadi sebuah database data dan dilakukan proses normalisasi untuk memberikan informasi secara cepat dan akurat. Nah, prinsip-prinsip etika dalam penelitian ilmiah yang pertama, seorang harus memiliki integritas, kewajiban untuk menjaga integritas dan kejujuran dalam penelitian. Maka ada dalam sebuah istilah, peneliti itu boleh salah, tetapi peneliti tidak boleh tidak jujur. Maka peneliti harus jujur. Nah, yang kedua adalah tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap efek dari penelitian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga adalah kerahasiaan, perlindungan informasi, rahasia, dan data subjek penelitian. Terakhir, penghindaran plagiarisme, penekanan pada penghindaran plagiat, pengakuan atas sumber-sumber yang digunakan. Oleh karena itu, kita harus lebih intent bagaimana ketika menulis sebuah karya, sebuah produk, itu harus menampilkan referensi dari karya atau produk tersebut di dalam tulisan kita, sehingga kita terbiasa mengakui tulisan orang lain yang dipakai dalam referensi tulisan kita. Demikian para mahasiswa sekalian untuk pertemuan yang hari ini tentang pengantar ilmiah dalam konteks sistem informasi. Nah, mudah-mudahan Anda bisa memahami dan bisa mengembangkan dari materi tersebut. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.